Selamat sore semuanya. Bud, apa sih maksudnya dari tadi? Kenapa gue dijadikan bulan-bulanan terus? Ini saya curiga Budi sebenarnya dia sakit hati aja karena nggak masuk nominasi. Dan terima kasih Mas teman-teman sejuk udah ngundang saya ke sini hari ini. Terima kasih Mas Alex sih tadi agak bingung dia nggak tahu harus ngucapin wassalamualaikum atau enggak. Saya paham kalau waktu namanya dia masih Ahmad Junaidi mungkin dia akan ngucapin. Tapi setelah dia pindah agama dan jadi Alex Junaidi agak susah. Terima kasih semuanya dan Budi ini emang dia agak nyinyir sama saya gitu ya. Tapi saya senang banget ketemu Budi hari ini. Saya senang banget bisa ketemu banyak orang. Saya senang banget bisa ketemu Oma kesayanganku. Love you Oma. Tidak sabar menunggu Oma kasih ini apa namanya kuliah. Budi ini saya senang banget sebenarnya ketemu Budi hari ini gitu ya. Meskipun saya agak terkejut. Ini adalah gambaran dari salah kostum yang sangat fatal. Bukan hanya salah kostum karena dia di tempat yang panas kayak gitu terus dia pakai jas gitu ya. Tapi dia salah kostum karena dia pakai peci dan berpikir dengan dia pakai peci hitam dia dianggap orang NU. Tapi yang ada dia kelihatan kayak orang yang dari Madani boarding school kemarin itu. Oke, saya hari ini diminta untuk monolog, bukan untuk ngerosting Budi. Sebenarnya hari ini saya agak reluctant untuk datang ke sini. Ada dua hal yang membuat saya agak males datang ke sini hari ini. Yang pertama adalah venue-nya. Buat saya ini agak nggak jelas venue-nya. Saya kemarin sempat nanya venue-nya di mana waktu mereka kasih kabar di Sari Pacific Hotel. Saya bilang, oh Sari Pan Pacific. Enggak, Sari Pacific Hotel. Enggak pakai Pan. Saya kaget, kenapa? Apakah ini karena mendekati 2024 mereka udah sadar bahwa nama itu nggak akan lolos threshold atau gimana? Jadi mereka nggak mau pakai nama itu. Ada kemungkinan gitu katanya, kata panitia. Oh ya udah kalau gitu saya tunggu. Saya bilang saya tunggu. Sampai saya benar-benar yakin bahwa mereka karena mau milih nama yang mungkin masuk threshold atau saya nggak tahu ya. Saya harus meyakinkan diri bahwa namanya kemudian nggak diganti dengan Sari PKB Pasifik gitu. Karena kalau ya saya nggak datang. Sudah jelas gitu. Jadi saya tadi agak reluctant karena saya harus nunggu. Alhamdulillah sampai tadi jam 12 namanya tetap Sari Pacific Hotel aja. Alasan yang kedua kenapa saya reluctant adalah karena sebenarnya saya nggak tahu mesti ngomongin apa. Disuruh monolog ngomongin keberagaman. Kemarin saya minta kisi-kisi sama Mas Alex malah dikasih panjang banget gitu. Saya makin bingung mesti ngomong apa ya. Terus akhirnya saya kepikiran. Ya, ngapain sih saya kok pusing-pusing ya? Saya cerita aja lah tentang seseorang yang katanya nih konon katanya dia adalah ikon keberagaman. Ketika bicara keberagaman, ketika bicara pluralisme dan segala macam, nama ini selalu muncul. Kebetulan saya sempat deket sama orang ini, satu atap. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lo gak bakal nemu anak presiden yang ngangkut kursi sendiri. Halo, di mana? Ini gue udah nyampe. Lu di mana? Hah? Nggak jadi. Nggak jadi lagi. Ya udahlah, terserah deh. Ya udah oke. Janjian sama temen perempuan, nggak jadi datang. Katanya nggak boleh pergi malam-malam sama bapaknya. Katanya jam 10 malam perempuan ngapain keluar-keluar. Apalagi kalau pakai baju kelihatan auratnya. Nggak boleh. Karena
Perempuan nggak seharusnya katanya keluar dari rumah. Semua dalam diri perempuan itu adalah aurat, termasuk suara. Gitu katanya. Jadi kalau saya tiba-tiba diem aja di sini, saya bukan lagi meditasi, tapi karena lagi menutup aurat. Berbahagialah kalian para introvert. Yang introvert mana suaranya? Ngaku introvert tapi berisik. Yang introvert, dulu saya pikir cuma pendiam aja. Karena ternyata mereka anak soleha, menjaga aurat. Saya bisa bayangin surga pasti tempatnya sepi. Karena semuanya pendiam. Kalau yang berisik-berisik kayak saya, udah pasti masuk neraka. Iya, saya kesel. Teman saya nggak jadi datang, selalu begini kejadiannya. Perempuan terlalu malam, nggak boleh keluar. Perempuan nggak boleh buka-buka aurat, apalagi nggak pakai penutup, apalagi rambutnya diwarna. Itu udah hat-trick lah, langsung masuk neraka. Nanti katanya kalau dibuka auratnya, minta diapa-apain. Mohon maaf ya, ini bukan profil Tinder yang bilang, aku lagi nyari temen tidur, jadi aku nggak apa-apa diapa-apain. Enggak, ini di jidat saya nggak ada profil Tinder di sini. Jadi saya nggak minta diapa-apain. Kesel, masa gitu aja nggak punya kemampuan buat paham. Tuh teman saya tuh selalu dilarang sama bapaknya, terutama yang perempuan-perempuan. Tapi anehnya kok saya nggak pernah dilarang sama bapak saya ya. Agak bingung saya. Ini dia agak nggak wajar nih bapak saya nih. Aneh banget dia. Jangan-jangan dia percaya pada kesetaraan gitu deh. Curiga. Jangan-jangan dia percaya sama otonomi tubuh, bla 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 bla. My body is my authority. Jangan-jangan, gila, bapak gue SJW banget. SJW woke. Dia malah gak pernah ngelarang-larang saya loh. Yang ada nih ya, malah gini, suatu malam, saya lihat bapak di ruang tamu, bapak baru pulang, saya cium tangan bapak. Dia kaget, dia tanya, ini jam berapa? Jam 10 malam. Loh, kok kamu udah sampai rumah? Kan saya kesel digituin. Ya saya bilang, lah siapa bilang ini baru mau berangkat. Oh iya pantas, sana pergi. Dia kasih saya izin. Kasih saya izin, gak kasih duit. Malu bokeh. Bapak saya itu emang aneh. Aneh banget. Ya. Padahal dia itu dulu pernah kerja sambilan jadi presiden. Iya sambilan. Makanya dia bisa keluar dari tempat kerjanya sambil cuma pakai celana pendek. Karena sambilan aja. Kalau pekerjaan utamanya jadi presiden kan pasti harus pakai kemeja putih celana jeans. Enggak, maksud saya harus pakai baju rapi. Maksudnya gitu. Nah, tapi meskipun dia nyambi ya jadi presiden, tapi dia ini bokean orangnya. Jujur ya, saya tuh sempat merasa kesal, saya merasa ditipu. Saya ini sangat percaya bahwa ya, dulu nih mungkin sebelum saya ditiupkan ke dalam rahim ibu saya ditanya tuh, kamu mau gak jadi anak presiden? Wah, saya langsung ya kebayang rekening offshore gitu kan ya, minimal jadi wakil ketua MPR gitu, atau mungkin kalau gak ya jadi menteri, kalau gak jadi menteri ya minimal wali kota deh. Kalau nggak wali kota, minimal punya beberapa gerai dagangan, makanan, yang bisa kemudian saya pakai uangnya untuk membiayai baliho-baliho saya. Siapa tahu saya berniat mengepak-ngepakan sayap saya. Ya kan? Jadi saya udah seneng banget. Begitu ditanya, mau jadi anak presiden nggak? Saya langsung bilang, mau. Begitu saya lahir, bokeh ya presidennya ya, boro-boro dia kemudian kasih saya ini itu. Saya ingat betul waktu beliau kemudian akhirnya ditendang
keluar dari istana gitu ya dengan paksa, meskipun sebenarnya bisa saja tetap bertahan, tapi kemudian memutuskan untuk tidak. Beliau bilang, kita masuk nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa ya. Ini semua dibeli pakai duit negara. Saya yang saat itu lagi ngumpulin panci buat dibawa pulang. Kan kesel. Boro-boro mau bawa mobil dinas pulang. Saya cuma bawa sepeda, itu pun merek Polygon. Beli di BRJ. Jadi saya kesel. Bokeh banget bapak saya. Ya udahlah. Akhirnya begitulah keajaiban ayah saya. Dan saya nggak pernah tahu, balik lagi ke soal si tadi ya, kesetaraan itu. Saya nggak tahu, saya curiga ayah saya itu menjunjung tinggi kesetaraan dan bla 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 bla. Maksudnya ya, dia tuh waktu jadi presiden sering banget bikin kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu. Katanya bikin kebijakan biar umat beragama semuanya bisa diakui oleh negara gitu. Gila, apa maksudnya? Maksudnya biar semua rumah ibadah bisa dapat izin untuk dibangun gitu. Ini bapak saya nggak kasihan apa sama grup-grup band kayak The Panbers yang bikin lagu gereja tua. Emang dia pikir kenapa mereka bikin lagu gereja tua? Karena gereja baru nggak bisa, nggak dapat izin. Nggak kasihan bapak saya. Aneh banget gitu. Seneng banget lu, Bud. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Apakah itu memang karena bapak saya menjunjung tinggi kesetaraan, atau saya punya kecurigaan lain karena saya hafal ayah saya. Kenapa dia kemudian begitu eager supaya semua agama bisa kemudian diakui oleh negara? Ini pasti supaya dia bisa diundang kalau pas lagi acara perayaan agama. Mengingat bokeknya dia, itu lebih masuk akal. Cari makan gratisan. Belum lagi soal fisik ya. Bapak saya itu sering banget ya buka pidato dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti kalau penonton menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia akan melanjutkan dengan bilang, saya ini sebenarnya ngucapin salam bukan karena saya kiai. Tapi karena saya nggak lihat, saya butuh tahu nih ada orangnya apa enggak ya. Atau ketika ayah saya baru dilantik jadi presiden, kemudian diwawancara dan beliau bilang, wah saya sama wakil saya itu kompak banget. Presidennya nggak bisa lihat, wakilnya nggak bisa ngomong. Apa-apaan itu maksudnya? Bapak nggak tahu kalau orang nggak bisa ngomong itu harusnya dipaksa untuk bisa ngomong. Gimana sih? Kan Bapak kan tinggal bilang, ayo wakil ya, maksudnya Bapak minta kamu, Bapak maksa kamu untuk bicara ya, bisa ya. Kan tinggal ngomong gitu. Ya kan? Meskipun saya tahu niat baiknya yang memaksa bicara. Karena katanya nanti harus bisa kalau ada apa-apa, ada bahaya, harus bisa teriak-teriak minta tolong atau butuh bantuan. Bu, ini saya kasih tahu ya, hari gini teriak-teriak untuk minta tolong nggak harus lewat mulut, cukup lewat jempol, lewat satu status yang viral. Itu cara minta tolong. Kenapa? Karena hanya kasus-kasus yang viral yang akan ditangani oleh aparat. Kalau yang nggak viral, apalagi nggak punya duit, jangan harap kayaknya percuma lapor poli. Self-sensor, bukan saya yang nyensor. Gitu. Ya, gitulah. Jadi apa tuh maksudnya? Ayah saya mau bilang bahwa semua orang berhak apapun kemampuannya untuk jadi presiden. Ngadi-ngadi. Udah gitu ya, maksud bapak saya ini aneh banget.
Dia mandang semua suku di Indonesia punya hak sama. Dulu bahkan sempat ngeluarin duit pribadi supaya teman-teman di Papua bisa bikin Kongres Rakyat Papua untuk nentuin nasib. Apa coba masuknya? Fokus dong di Jawa. Jawa Pride, bro. Potong dong internetnya. Itu yang khasnya. Kok malah dikasih kesempatan nentuin nasib sendiri? Ngadi-ngadi bapak saya. Udahlah. Kok saya jadi ngelantur ngomongin bapak saya. Saya suka kesel kalau ngomongin dia. Mana orangnya udah gak ada. Kalau masih ada, biar gak bokek. Saya mau ajakin bapak saya jualan aja. Nanti saya akan bilang, Pak, kita dagang aja yuk. Terserah, bapak maunya apa? Dagang agama atau dagang NKRI harga mati? Itu lagi tren tuh. NKRI harga mati. Aku nggak tahu sih harganya berapa. Aku nggak tahu bisa nyicil apa enggak, karena sampai sekarang kayaknya nggak kebeli. Itu aja. Saya nggak bisa ngomong panjang-panjang. Sekarang saya jadi malah ngomel-ngomel soal bapak saya. Mending saya pulang sebelum saya dijemput sama bapak saya. Lagi pula saya takut ngomong panjang-panjang. Entar saya di penjara. Saya nggak punya uang 40 juta atau cukup kesopanan untuk bisa mengeluarkan saya dari penjara. Terakhir, saya cuma mau nutup dengan tebak-tebakan aja. Minuman-minuman apa yang bisa bikin menguasai negara? Red Bull. Yeay, NKRI harga mati.